Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how's it going? I hope you guys always in a good condition. Welcome to our class with me, Miss Tara. Everyone please prepare yourself, be ready, and let's go. So everyone, in this video, we would like to discuss about formal invitation. Jadi sekarang kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang formal invitation. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ini berarti undangan formal. Nah, di materi kali ini, kita ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada definisi, ada purpose, type of invitation, generic structure, dan juga language feature-nya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, Miss mau tanya dulu. Kalian pernah nggak sih diundang ke sebuah acara, kayak misalnya nih, ke acara ulang tahun, pesta pernikahan, perayaan kelulusan? Pernah? Miss yakin sih kalian semua pernah. Nah, oke, sekarang Miss tanya lagi. Gimana sih caranya kalian itu diundang? Dengan kertas kah? Atau dengan lisan aja? Nah, kalian tahu nggak sih, kalau cara seseorang mengundang orang lain ke sebuah acara, itu dinamakan invitation atau undangan. Jadi, what is invitation? Jadi, apa sih undangan itu? So, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person join you at a specific event. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, undangan itu adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia datang ke suatu acara tertentu. Nah, itu adalah definisi dari undangan. Oke, sekarang kita masuk ke purpose-nya, tujuannya. Tujuan undangan ini apa sih? Untuk apa sih? Jadi, tujuan undangan ini adalah to invite someone to attend or come an event. Jadi, tujuannya itu adalah untuk mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah acara. Oke, jadi sampai sini insya Allah paham ya. Karena materi itu emang benar-benar simple dan mudah banget dipahaminya. Oke, jadi sekarang kita next aja ke poin yang ketiga, yaitu type of invitation atau jenis-jenis undangan. Jadi jenis undangan itu ada 2. Yang pertama itu ada informal invitation dan yang kedua ada formal invitation. So what is the differences between informal and formal invitation? Jadi bedanya, kalau yang informal invitation itu diucapkan secara lisan atau langsung diomongin. Misalnya nih, si Aulia baru aja beli motor baru. Terus dia mau ngundang teman-temannya untuk datang ke rumah acara makan-makan. Terus dia bilang sama teman-temannya gini, "Guys, I invite you to come to my house after school." Jadi saya ngundang kalian untuk datang ke rumah saya nanti setelah pulang sekolah. Kita mau ada acara makan-makan nih, karena saya baru saja beli motor baru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari informal invitation atau undangan yang bentuknya informal. Nah, biasanya kalau di informal invitation itu dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar udah kenal. Kayak sesama teman, sahabat, keluarga, atau sepupu gitu ya. Kemudian, kalau yang formal invitation itu bentuknya tertulis. Jadi segala macam undangan yang bentuknya tertulis itu adalah formal invitation. Biasanya, kalau formal invitation itu ditulis oleh bisa perusahaan, sebuah lembaga, institusi, sekolah, atau juga bisa perorangan. Banyak ya yang bisa nulis formal invitation ini. Kemudian, kalau di formal invitation, itu biasanya juga ada yang namanya RSVP, yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu Respondez S'il vous plaît. Kira-kira kayak gitulah ya bacanya. Atau kalau dalam bahasa Inggris, itu artinya please reply, atau respond please. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, RSVP itu artinya mohon tanggapan atau jawaban. Jadi biasanya nih, kalau orang luar negeri, kalau mereka itu ngasih undangan, atau mengundang seseorang yang bentuknya tertulis, mereka itu biasanya
langsung minta tanggapannya. Apakah si orang ini bisa hadir atau enggak ke dalam acara tersebut. And here is the example of formal invitation. Jadi ini contoh dari formal invitation, yaitu ada birthday, wedding, anniversary, meeting, graduation, dinner, and etc. Masih banyak lagi contoh dari formal invitation. Dan sesuai judul materi kita hari ini, yaitu tentang formal invitation, jadi sekarang kita akan bahas tentang generic structure of formal invitation atau bagian-bagian dari undangan formal. Nah, di undangan formal itu ada 3 bagian utama, ya. Yang pertama ada invitee. Invitee itu adalah orang yang diundang. Siapa orang yang diundang? Kemudian ada body-nya. Body ini intinya atau informasi detailnya dalam undangan. Di body ini itu mencakup event ya. Acara apa sih? Atau kegiatan apa sih yang ada di undangan tersebut? Day and date, hari dan tanggalnya kapan. Kemudian ada time-nya, waktunya, kapan. Dan juga ada place-nya atau tempatnya di mana. Terus yang ketiga itu ada inviter atau pengundangnya. Siapa yang mengundang? Oke, jelas ya untuk bagian generic structure-nya. Sekarang kita lanjut ke language feature, yaitu kaidah bahasa atau tatanan bahasa yang digunakan dalam undangan formal. Yang pertama, dalam undangan formal itu menggunakan simple present tense, keterangan waktu saat ini. Present kan artinya saat ini. Seperti contohnya, we invite you atau I invite you, I celebrate, dan lain-lain. Semua itu menggunakan keterangan waktu sekarang, karena di situ kan menggunakan verb one. Kemudian, yang kedua, use a clear, concise, and polite language. Menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan juga sopan. Jadi harus jelas informasi yang ada di dalam undangan, kayak eventnya apa, hari, tanggalnya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, siapa yang ngundang. Semuanya harus tertera jelas di dalam formal invitation. Oke, sekarang kita langsung aja lihat contoh dari bentuk undangan formal ini. So, here is the example of formal invitation. Jadi ini contoh undangan formal. Sekarang kita analisis bareng-bareng bagian-bagian dari surat undangan formal ini ya. Dari yang paling atas, to Daniel, untuk Daniel. Wedding invitation, undangan pernikahan. We invite you to attend our wedding party. Kami mengundang kamu untuk menghadiri pesta pernikahan Amanda and Liam. Amanda dan Liam. On Wednesday, August 7, 2021. Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2021. 7:30 p.m. until 10 p.m. Jam 7.30 sampai jam 10 malam. At Ballroom of Hamka Hotel Denpasar. Di Aula Hotel Hamka Denpasar. Please RSVP to Gina at 1234567. Please konfirmasi kehadiran ke Gina di nomor 1234567. Dan yang terakhir, best regards. Salam hormat Amanda and Liam. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat kalau to Daniel. Daniel ini sebagai invitee-nya atau orang yang diundang. Wedding invitation ini sebagai event-nya atau acaranya. Kemudian on Wednesday, August 7, 2021, jam 7.30 di Ballroom Hotel Hamka, ini keterangan hari, tanggal, waktu, dan tempatnya. Dan ada RSVP-nya. Kalau mau konfirmasi kehadiran bisa ke nomornya Gina. Dan yang terakhir, inviter atau pengundangnya. Yang mengundang adalah Amanda dan Liam. Oke guys, sampai sini insya Allah paham ya. Kalau belum paham, silahkan bisa tanyakan di grup WhatsApp, kita diskusi bareng-bareng. And the last but not least, it's about the task. Jadi ini tentang tugas. Silahkan tugasnya bisa dilihat di Google Classroom masing-masing karena sudah mis-upload. And guys, please do it by yourself. Okay? So everyone, that's all for today. I hope you got my point. If not, please drop your question in the comments below. Don't forget to give thumbs up.
Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outside it's cold.